Aku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku. Sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersyukur. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Every heart will praise and every hand will be lifted up for you, Lord. Nothing's gonna stop us from praising your name.
love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. We wanna praise your name, Lord. Woo! Let's sing it out. I will sing. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. We praise you, praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, we praise you now. Shalom, apa kabar semua?
Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 8 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East, di Instagram Betani AOE Event, agar kita tidak melewatkan jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi penting lainnya. Marilah kita juga menjadi saluran berkat dengan membagikan video-video yang ada di YouTube channel Betani AOE Production. Di zaman yang serba modern ini kita diberikan banyak sekali kemudahan. Salah satunya adalah kemudahan dalam memberikan persembahan. Persembahan Anda bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau Anda bisa menggunakan QR Code. QR Code bisa diakses melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, dan Link Aja. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, nothing's gonna stop us from praising you. Kami mau terus memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami ya Bapa. Kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami mau terus datang, kami mau berserah ya Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu. Engkau sendiri yang beracara. Oh, biar Engkau sendiri yang mengubahkan setiap kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali mari kita panggil nama, terima kekuatan. Kau kuatkan aku bertahan. Hanya Kau harapan kami Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari panggil namanya. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Dia sungguh setia. Tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau satu-satunya harapan. Hanya satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Kau Allah yang kami harus syukur. Tiada seperti-Mu Tuhan. Mari kita terima kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Oh, siapa yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Jangan takut saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, mari jangan takut, hanya andalkan Tuhan. Tak usah takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
kedua tangan tinggi, nyanyikan haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat ya Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh kau ajaib, kita nyatakan kedahsyatannya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, kau sungguh hebat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Ajaib perkasa Tuhan, kami tak perlu takut. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya, dan di dalam hadirat Tuhan sungguh kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar pertolongan mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah kembali, meskipun masih secara online, tetapi kami merasakan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan melimpah atas kami semua. Dan saat yang terbaik ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia karena kita boleh beribadah kembali, memuji menyembah Tuhan, menikmati akan hadirat Tuhan. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita dapatkan segala yang terbaik. Saya ingin menyambut sahabat-sahabat, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini. Welcome, selamat datang. Anda bukan orang asing, Anda adalah keluarga di dalam Kristus Yesus. Karena itu saya juga mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk dapat mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel Bethany AOE Production ini, agar saudara mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara bisa belajar tentang puji-pujian, lagu-lagu yang ada di dalam YouTube channel ini, agar kita sama-sama dapat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah rutin mengikuti ibadah online melalui YouTube channel ini, mari saya mengajak saudara untuk sama-sama kita menjadi saluran berkat. Saudara bisa men-share video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, kepada sahabat, agar mereka pun sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Mari menjadi mempelai Kristus yang bijaksana, mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita, bukan? Ya, jangan jadi penonton. Mari, kita tidak sedang menonton ibadah, tapi kitalah yang sedang beribadah kepada Tuhan. Karena itu sepanjang kita mengikuti ibadah online, mari tetap fokus sama Tuhan. Sediakan waktu dan terutama hati kita untuk sama-sama bisa fokus menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang setiap minggunya telah mempersiapkan ibadah online dengan penuh sukacita. Saya percaya jerilalah saudara di dalam Kristus tidak sia-sia. Tuhan memberkati dan memakai setiap saudara makin hari makin dahsyat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari seri khotbah Stop Berisik. Nah, kekasih Kristus, kita sudah sama-sama menyaksikan video singkat di dalam bagian yang pertama tentang uji mesin mobil Formula One. Nah, bagi saudara yang belum mengikutinya, saudara setelah ibadah ini dapat memutar video khotbah Stop Berisik bagian yang pertama. Dan kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa mesin yang sangat powerful, 900 horsepower, wow, dahsyat, tapi tidak kemana-mana, alias tetap di tempatnya. Dan yang pasti, suaranya berisik sekali. Demikian juga setiap orang Kristen, orang percaya. Sesungguhnya kuasa itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Oleh kuasa Roh Kudus, saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat powerful. Namun begini saudara, tanpa komitmen untuk melangkah, tanpa komitmen untuk melakukan firman Tuhan, kita sama saja seperti mesin yang berisik tadi. Tidak kemana-mana, tapi suaranya membuat semua orang berisik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat mengganggu. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Orang-orang yang punya komitmen, paling tidak ada 3 karakter. Yang pertama adalah selalu all out dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang demikian? All out dalam mengerjakan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua adalah siap hidup bagi Tuhan. Artinya siap mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya, semua memuliakan akan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas poin yang ketiga. Karakter orang yang hidup dalam komitmen, dia never turning back. Artinya tidak akan pernah berbalik lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bayangkan seandainya di dalam arena balapan Formula One, lalu tiba-tiba ada satu mobil yang berbalik arah. Maka yang akan terjadi bukan hanya berisik saudara, tetapi akan terjadi kecelakaan yang fatal, yang bukan saja mencelakakan dirinya, tetapi juga akan mencelakakan peserta-peserta lain yang ada di sekelilingnya. Demikian juga orang percaya yang berbalik lagi kepada kehidupannya yang lama akan membuat dirinya menjadi hancur berantakan, dan juga orang-orang lain yang ada di sekelilingnya akan menderita, akan menjadi korban. Nah, kita akan baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-61 sampai dengan ayat yang ke-62. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus ini. Dikatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu,
Ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada calon murid yang berjanji akan mengikuti Dia, namun minta izin untuk berpamitan dulu dengan keluarganya. Nah, tentu saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, apa yang Yesus sampaikan ini adalah aturan standar yang tentu saja harus dipegang pula oleh setiap orang percaya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena yang namanya standarnya Tuhan, standar kerajaan Allah itu tidak pernah berubah-ubah. Sebab Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kerajaannya pun tidak pernah berubah. Karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar tentang perkara yang satu ini, agar dalam perjalanan kita sebagai murid Tuhan, mengiring Tuhan, kita masuk di dalam standar yang Tuhan inginkan. Nah, kekasih Kristus, setiap orang yang pernah bepergian menggunakan moda transportasi udara, yaitu pesawat terbang, pasti sangat familiar dengan ritual ini, ya, di mana kita diminta untuk mematikan handphone, lalu kemudian membuka jendela yang ada di dekat kita, menegakkan sandaran kursi, lalu menggunakan sabuk pengaman. Nah, proses ini bagus sebetulnya saudara. Tiap kali kalau kita bepergian, kita akan diingatkan itu. Proses ini bagus untuk membuat setiap penumpang menyadari betul akan keberadaannya dalam penerbangan tersebut, dan harus benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Tidak boleh ada seorang pun yang melanggar ketentuan-ketentuan penerbangan tersebut. Dan setelah proses itu terjadi, biasanya pramugari atau pramugara kemudian akan memperagakan bagaimana cara-cara penyelamatan diri jika terjadi pendaratan darurat, termasuk bagaimana caranya menggunakan masker oksigen, lalu kemudian menggunakan pelampung, dan seterusnya. Nah, sementara itu pesawat terbang tersebut menuju ke satu titik di mana pilot akan mulai memacu pesawat terbangnya agar mencapai kecepatan yang disyaratkan untuk terbang. Nah, mari sebelum kita lebih lanjut, kita menyaksikan terlebih dahulu sebuah video singkat berikut ini. Nah, saudaraku, ketika pesawat terbang tersebut telah melaju di landasan pacu hingga mencapai kecepatan yang disyaratkan, ada satu titik di mana pilot tidak bisa tidak harus menerbangkan atau menaikkan pesawat terbang tersebut. Sebab apabila pilot sampai batal atau gagal untuk menaikkan, maka yang terjadi pesawat itu akan terkendali lagi, dan yang terjadi tentu saja sebuah kecelakaan. Demikian juga sebetulnya saudaraku dikasih oleh Kristus, hidup kekristenan. Kita pun sama demikian. Sejak kita bertobat, lalu lahir baru, lalu kita mulai berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada satu titik di mana kita tidak boleh lagi berbalik kepada hidup yang lama. Sebab jika kita berbalik kepada hidup yang lama, kita sampai melakukan hal itu, maka kita akan mengalami yang namanya kehancuran dalam hidup. Hidup menjadi berantakan, dan kita harus membayar sangat mahal atas keputusan yang salah tersebut. Saudara, saya jadi ingat tokoh Prancis yang sangat terkenal, yaitu Napoleon Bonaparte. Saudara, dia punya strategi yang sangat jitu dalam peperangan, membuat saat itu Prancis selalu memenangkan pertempuran-pertempuran, mengalahkan lawan-lawannya. Dia tidak takut sekalipun musuh dalam jumlah yang jauh lebih besar, karena dia mengenal betul
Dia tahu betul kemampuan pasukannya dan dia tahu betul bagaimana memaksimalkan kemampuan akan pasukannya. Jadi begini saudara, ketika mereka sudah menyerang musuh, lalu kemudian pasukannya sudah mendarat di pantai, maka yang terjadi, kapal-kapal mereka semua akan dibakar. Sehingga ini yang terjadi, mereka tidak lagi punya pilihan untuk berbalik atau mundur. Hanya punya satu pilihan, yaitu maju dan menang. Dan itulah strategi yang sangat jitu yang membuat pasukan itu bertempur dengan sangat powerful, dan mereka merebut kemenangan demi kemenangan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita kembali ke Lukas pasal 9 ayat 61 sampai 62 tadi. Dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku, jika kita membaca keseluruhan Lukas pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62, perikopnya jelas adalah hal mengikut Yesus. Jadi di sini Tuhan Yesus menyampaikan syarat dan ketentuan bagi orang-orang yang akan mengikut Dia. Dan di dalam ayat yang ke-61 dan 62 ini, Yesus menyampaikan dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang siap membajak, katakan bersama saya, siap membajak. Ya, Yesus tidak berkata kepada orang yang belum siap. Yesus berkata kepada orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai seorang murid, ya, itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikut Dia dan memberitakan Injil, saya yakin dan percaya Tuhan mengetahui kemampuan orang tersebut. Ya, Tuhan tahu bahwa dia punya kemampuan dan siap untuk membajak. Saya yakin Tuhan tidak salah pilih. Amin. Berapa banyak di antara saudara juga yakin dan percaya bahwa saudara juga dipilih oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Yang sadar betul bahwa saudara dipilih oleh Tuhan, angkat tangan saudara. Amin. Dan saya percaya Tuhan tidak salah pilih, memilih saudara dan saya untuk menjadi murid-muridnya. Namun saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang Tuhan tidak salah memilih. Keputusan untuk mengikut Tuhan itu adalah kehendak bebas masing-masing. Saya ulangi, memang Tuhan tidak salah memilih. Orang itu jelas memiliki kemampuan untuk membajak. Namun keputusan untuk mengikut itu adalah kehendak bebas masing-masing. Dan Tuhan menghargai kehendak bebas setiap orang. Nah, yang harus dicatat di sini bahwa apapun keputusan itu selalu ada konsekuensinya. Amin. Ya, kita harus bertanggung jawab. Setiap keputusan kita tentu ada resikonya, ada konsekuensinya. Nah, di sini saudaraku, pembajak yang menoleh ke belakang adalah orang yang pikirannya masih melekat pada kehidupan yang lama, yang seharusnya dia sudah tinggalkan untuk mengikut Yesus. Mungkin karena masih merasa sayang dan sedikit menyesal barangkali karena harus meninggalkan itu semua demi mengikut Tuhan Yesus. Poinnya adalah hal mengikut Tuhan Yesus membutuhkan yang namanya kesungguhan dan prioritas di atas semua urusan-urusan pribadi kita. Kekasih Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kita harus sadar bahwa terkadang memang Tuhan untuk membuat satu lompatan kemajuan yang besar dalam hidup kita, Dia menarik kita mundur beberapa langkah. Ya, beberapa langkah Dia mundur. Dia bawa kita mundur. Saudara bisa membayangkan seperti seorang yang menarik anak panah dengan busurnya. Maka dia akan menarik mundur lebih dahulu ke belakang. Lalu setelah itu anak panah tersebut akan dilepaskan. Dan yang terjadi, anak panah tadi akan melesat dengan cepat
menuju kepada sasaran yang telah ditetapkan. Kekasih Tuhan, jika saat ini ada di antara kita dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam mengikut Yesus, mungkin ada yang sedang merasa sepertinya sedang ditarik mundur ke belakang. Rasanya sedang ada kemunduran, ya. Lalu mulai berpikir, ya, kenapa bisa terjadi kemunduran ini dalam hidup? Padahal sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam kekudusan. Saya mau berkata, jangan panik saudaraku. Tenang saja, ya. Jangan panik lalu kemudian menoleh ke belakang, ya. Jangan. Tolong dibedakan antara kemunduran yang terjadi karena kita hidup dalam dosa. Itu beda. Kalau kita hidup dalam dosa, kita masih melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, ya cepat bertobat. Tapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah hidup dalam kekudusan, kita mengikuti visi yang Tuhan berikan, tapi seolah-olah kita seperti sedang mengalami kemunduran, saya mau berkata, jangan panik, tenang saja, ya. Sebab ketika orang panik seringkali kemudian mulai menoleh ke belakang. Dan saudara tahu kan ciri-ciri orang yang mulai menoleh ke belakang adalah, ya, dia mulai membanding-bandingkan antara hidupnya yang dulu dengan hidupnya yang sekarang. Pernah gak saudara ketemu orang yang berkata begini, rasanya dulu lebih enak ya, dulu waktu saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan kayaknya lebih enak ya. Saudara pernah dengar orang berkata demikian? Dan saya mau berkata, orang-orang demikian sedang panik dan mulai menoleh ke belakang, karena mungkin dia merasa bahwa seolah-olah hidupnya mengalami kemunduran. Padahal tidak. Dia sedang dibawa oleh Tuhan kepada satu titik yang kemudian dia akan dilepaskan dan dia akan melesat sampai kepada tujuan. Saya teringat dengan kisah Yusuf misalnya. Ini kan kisah yang sangat terkenal, yang seringkali orang Kristen, orang percaya membaca tentang kisah kehidupan daripada Yusuf. Yusuf ketika dia mendapatkan mimpi, dia mendapatkan visi daripada Tuhan, jelas Tuhan akan membawa dia, mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi kemudian apakah dia langsung menjadi seorang pemimpin? Ternyata kan tidak. Dia mengalami ditarik mundur dulu, dia menjadi budak dulu. Bahkan kemudian dia sempat difitnah, masuk ke dalam penjara. Tapi apakah dia menoleh ke belakang? Apakah dia melihat kembali kepada kehidupan ketika dia ada di rumah bapaknya, di rumah ayahnya? Alkitab tidak menuliskan demikian. Dia tetap fokus kepada apa yang Tuhan janjikan bagi dia, sehingga dia tidak ada kesempatan sedikit pun untuk menoleh ke belakang. Dan ini yang terjadi. Begitu dilepaskan oleh Tuhan dari penjara, dia melesat naik tinggi, menggenapi rencana Tuhan, menggenapi sasaran yang Tuhan tetapkan, yaitu menjadi wakilnya Firaun, di mana dia menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan juga bagi orang Israel, bagi keluarga daripada Yakub. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, contoh lain lagi adalah Daud. Kita tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan di rumah ayahnya sendiri. Dan ini sungguh pemilihan dari Tuhan secara langsung, saudara. Karena sesungguhnya Daud ini tidak diperhitungkan juga oleh ayahnya. Buktinya waktu Nabi Samuel ada di rumah daripada Isai, Isai tidak ingat kepada satu anaknya ini. Sampai kemudian Tuhan mengingatkan kepada Samuel, dan Samuel bertanya, inikah semua anak-anakmu? Baru Isai ingat masih ada anaknya yang bungsu namanya Daud. Baru Daud kemudian dipanggil, dan dia diurapi sebagai raja Israel untuk menggantikan Raja Saul. Luar biasa, seorang gembala domba tiba-tiba diurapi menjadi raja. Apakah dia langsung menjadi raja? Ternyata tidak. Ya, dia sempat ditarik mundur lebih dahulu. Dia sempat menjadi pembawa senjata Raja Saul, orang yang dipercaya. Tapi sesudah itu dia menjadi buronan nomor 1 di kerajaan Israel. Tidak main-main, saudara. Yang memburu dia adalah Raja Saul sendiri. Dan dalam pelariannya dia sampai di Raja Akis, raja orang Filistin.
Daud di sana tertangkap oleh pengawal-pengawal Raja Akis, sehingga akhirnya dia berpura-pura gila. Kalau dilihat saudara, kemundurannya luar biasa bukan? Iya, bahkan dia harus mengais-ngais pintu gerbang dan membiarkan air liurnya membasahi janggutnya. Kalau membayangkan akan hal itu, betapa mundurnya kehidupan Daud sebetulnya. Tapi apakah Daud menoleh ke belakang? Tapi apakah Daud kemudian menyesal mengikut Tuhan? Jawabannya tidak. Dia tetap fokus kepada janji Tuhan, dia tetap fokus kepada visi yang Tuhan berikan. Dan setelah dari situ, ketika dilepaskan seperti anak panah yang melesat, Daud kemudian menjadi raja atas Israel, bahkan menjadi raja terbesar bagi bangsa Israel yang sangat disegani, yang sangat dihormati. Dua contoh, Yusuf, Daud. Contoh yang ketiga, yang lain lagi adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal yang kedua, kita akan tahu ya sempat ditarik mundur lebih dahulu oleh Allah Bapanya. Tapi kemudian ketika dilepaskan, dia menjadi yang tertinggi, yang terbesar sampai selama-lamanya. Saya rindu mengajak saudara membaca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Tuhan menjadi sama dengan manusia, itu sudah downgrade-nya jauh sekali saudara. Ya. Kemudian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mati dalam keadaan yang sangat rendah sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Dari 3 contoh ini kita bisa melihat orang-orang yang never turning back. Ya, ketika mengikuti visi, mengikuti rencananya Tuhan, tidak pernah menoleh ke belakang. Nah, sayangnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, di Alkitab juga ada contoh yang buruk saudara, yaitu tentang bangsa Israel dalam mengikut Tuhan. Ini contoh yang buruk. Ketika mereka menerima janji Tuhan akan tanah perjanjian, kemudian Tuhan mulai tarik mereka mundur sejenak, ya, melalui padang gurun. Dan apa yang terjadi di sana? Persungutan di sana, perbantahan terjadi di sana. Mereka mulai mengingat-ingat apa yang ada di Mesir. Kalau orang sekarang bilang mereka belum move on, ya, mereka belum bisa melupakan akan Mesir. Dan ini fatal akibatnya, yaitu orang-orang yang sudah menerima janji itu tidak masuk ke dalam pengenapan janji Tuhan itu, kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, karena keduanya memiliki hati yang berbeda. Mereka never turning back. Mereka tidak pernah berbalik lagi. Mereka tidak pernah mengingat-ingat lagi. Mereka tidak hidup untuk masa lalu mereka. Mereka tahu Tuhan sedang membawa mereka masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang merindukan setiap rencana Allah, rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara? Lambaikan tangan saudara. Ya, mari menjadi orang-orang yang punya komitmen sama Tuhan. Orang-orang yang senantiasa
memandang jauh ke depan kepada visi yang Tuhan berikan dan tidak pernah berbalik lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki karakter never turning back adalah orang-orang yang pertama, setia dan selalu menepati janjinya. Amin. Ya, kalau dalam hubungan dengan Tuhan sudah jelas, mereka akan menjadi terang dan garam, mereka akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Itu orang-orang yang setia dan menepati janjinya. Nah, dalam hubungan dengan sesama, kita bisa memperhatikan contoh dalam hidup pernikahan. Ya, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang setia, pasangan-pasangan yang setia dan selalu menepati akan janjinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah pernikahan, dasar hubungan suami istri itu adalah kasih Kristus dan komitmen. Saya ulangi, dalam hidup pernikahan, ya, yang menjadi dasar hubungan suami dan istri itu adalah kasih Kristus dan komitmen. Ya, komitmen itu harus di atas dari yang namanya perasaan, saudara. Ya, jangan pernah mendasari hidup perkawinan atau pernikahan atas dasar perasaan, tapi harus atas dasar komitmen. Mengapa demikian? Karena perasaan, termasuk perasaan sayang, perasaan cinta, ya, itu bisa up and down. Ya apa tidak? Bisa up and down, tergantung situasi dan kondisi. Dan itu bisa gawat, saudara. Kalau rumah tangga dasarnya adalah perasaan, wah bisa up and down. Tetapi kalau dasarnya adalah kasih Kristus dan komitmen, maka hidup perkawinan atau hidup pernikahan itu akan tetap kuat, akan tetap kokoh, meskipun mungkin menghadapi situasi kondisi yang berat dalam hidup ini. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kalau kita melihat ada pemberkatan pernikahan kudus, maka selalu mempelai pria dan mempelai wanita masing-masing mengucapkan janji nikah mereka. Tentu di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga dan jemaat yang hadir, bukan? Ya, mereka mengucapkan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan sendiri ada di antara mereka. Tuhan sendiri yang mendengar akan janji tersebut. Nah, sebetulnya janji nikah itu kan sebuah komitmen, saudara. Komitmen seumur hidup. Amin. Ya, di sini ada banyak bapak, ibu, saudara-saudaraku yang sudah menikah. Masih ingatkah saudara akan janji nikah saudara? Atau jangan-jangan sudah lupa? Ya, coba diingat kembali. Ya, bahkan kalau yang punya akte janji nikahnya bisa dibaca kembali. Ya, terutama kalau yang sedang menghadapi problema dalam rumah tangga. Mungkin hubungannya lagi tidak harmonis. Coba dibaca apa yang menjadi janji nikah pada waktu itu. Komitmen kita kepada Tuhan dan kepada pasangan kita. Ya, baik dalam susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun sakit dan seterusnya. Ya, kita berjanji akan tetap setia, bukan? Nah, contoh lain lagi dalam hubungan dengan sesama, yaitu setia dan menepati janji dalam sebuah pasukan. Kalau saudara lihat ada sebuah pasukan begitu, saudara, ya, di mana ada serdadu-serdadu atau tentara-tentara di situ. Bisa saja mereka satu sama lain ada gesekan. Bisa saja satu sama lain ada ketidakcocokan, tapi mereka tetap komit tuh sebagai satu tim. Buktinya ketika mereka maju ke medan peperangan, mereka tetap komit sebagai satu tim. Amin. Bisa jadi di antara pasukan itu pun bahkan tidak suka atau mungkin ada gesekan, ada masalah dengan komandannya. Tapi komitmen mereka melebihi daripada semua perasaan tadi. Komitmen mereka di atas perasaan-perasaan itu. Akibatnya mereka tetap maju sebagai satu pasukan. Ya, mereka memegang teguh yang namanya janji prajurit atau sumpah prajurit. Nah, sadarkah saudara bahwa kita ini sebetulnya juga adalah prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus? Amin. Ya, kita
tempatkan di dunia ini untuk menjalankan misi Tuhan, masihkah kita menjalankan dan hidup di dalam komitmen kita? Tetap dalam unity, ya, dan kita taat dan setia mengerjakan setiap perintah yang diberikan oleh pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, yang pertama adalah selalu setia dan menepati janjinya. Yang kedua, orang yang memiliki karakter never turning back itu dapat dipercaya dalam segala hal. Katakan bersama saya, dapat dipercaya. Ya, ini poin yang sangat penting, saudara. Artinya, diawasi atau tidak diawasi, ada yang memperhatikan atau tidak ada yang memperhatikan, bahkan dalam keadaan sendiri sekalipun, orang-orang seperti ini dapat dipercaya. Mari saudaraku, jangan menjadi tipe orang yang kalau ada CCTV di atas kepala kita, baru kemudian kita bersungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas kita. Jangan kalau ada CCTV di atas kepala kita, baru kita jadi orang-orang yang jujur. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Ingat saudara, kepercayaan itu sangat penting bagi kita. Ya, kenapa saya sebut kepercayaan itu sangat penting? Ada dua hal. Yang pertama, kepercayaan itu akan menghasilkan promosi. Ya, kenaikan level. Promosi itu datang dari Tuhan. Dan orang-orang yang dapat dipercaya itu akan mendapatkan promosi. Coba kita buka Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Satu lagi kita baca Matius 25 ayat 23. Di sini kita lihat orang yang dapat dipercaya mendapat promosi. Ya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Promosi bukan? Ini promosi. Dipercaya dalam perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Lalu dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara mau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang berbahagia bukan? Nah, mari jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tetap mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Itu yang pertama, kepercayaan itu membuat kita dipromosi. Yang kedua, kepercayaan itu membuka jalan. Kepercayaan itu juga membuka kesempatan-kesempatan bagi kita. Nah, kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Ya. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kalau saudara baca keseluruhan daripada kisah ini, sebetulnya hamba masing-masing hanya disuruh untuk berdagang, dikasih modal sama 1 mina. Tetapi hamba ini kemudian membawa hasil yang luar biasa, ya, 10 mina. Dan akibatnya dia diberi kekuasaan atas 10 kota. Bayangkan saudara, dapat promosi dan dia dapat jalan, dapat kesempatan untuk memerintah 10 kota. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita mungkin kecil. Hari ini mungkin kecil. Pertanyaannya begini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengusahakan mengelolanya?
Ataukah kita anggap sepele saja, ya? Atau mungkin kita malah ngomel, cuma begitu aja, kita anggap enteng. Saudaraku, jika kita tidak dapat dipercaya atas apa yang Tuhan sudah berikan, maka sebetulnya kita sedang menutup pintu kita sendiri. Kita sedang menutup jalan kita, menutup kesempatan kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang sering terjadi, saya perhatikan justru orang lebih sibuk merasa iri dengan hasil kerja orang lain daripada mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ya, tidak sedikit orang yang bahkan melupakan kesempatan yang juga dia miliki, tapi dia sibuk memperhatikan orang lain, menjegal dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi bagi setiap saudara. Ya, di tangan saya ini ada selembar kertas, dan di sini ada garis berwarna hitam. Saudara bisa lihat garis berwarna hitam? Ya. Perhatikan di sini, saudaraku. Pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana caranya membuat garis ini terlihat lebih pendek tanpa harus menyentuhnya? Tanpa harus menyentuh garis ini sendiri. Bagaimana caranya untuk membuat garis ini terlihat lebih pendek? Saya kasih beberapa detik untuk berpikir. Iya. Ternyata saudaraku, untuk membuat garis ini terlihat lebih pendek tanpa harus menyentuhnya, saudara cukup membuat garis lagi. Yang jauh lebih panjang. Bisa lihat saudara? Iya, dengan demikian garis yang semula tadi terlihat jauh lebih pendek dibandingkan garis yang baru yang saudara buat. Nah, kekasih-kekasih Kristus, sebetulnya sesimpel itu kan? Kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita dengan lebih baik, memberikan hasil yang lebih baik, tanpa harus mengganggu, tanpa harus menyentuh pekerjaan orang lain. Dan pada akhirnya kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan jalan, karena kita setia untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Kekasih Kristus, banyak orang berkata, Tuhan, saya mau ikut dalam visi Tuhan. Saya sering ketemu orang-orang yang berkata demikian, Pak Gembala, saya mau ikut dalam visi Tuhan. Tapi saya berkata, tanpa komitmen, tanpa komitmen, kita hanya akan tinggal seperti mesin yang berisiknya minta ampun, namun kita tidak kemana-mana. Amin. Nah, saya akan akhiri sampai di sini seri khotbah Stop Berisik. Dan saya mengajak kita semua yang masih diizinkan Tuhan hidup di zaman akhir ini menjelang kedatangan Kristus untuk kedua kali. Mari kita hidup dalam komitmen kepada Tuhan, selalu all out dalam mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Siap hidup bagi Tuhan dan never turning back. Amin. Mari kita stop berisik dan berjalanlah dalam komitmen. Berapa banyak di antara saudara yang mau meresponi firman Tuhan ini? Mari angkat tangan saudara sama-sama dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu Tuhan tinggal di setiap hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam komitmen. Kami mau terus all out dalam mengerjakan setiap tugas-tugas kami ya Tuhan. Kami juga siap hidup bagi Tuhan. Baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami memuliakan akan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang turning back, yang berbalik kepada kehidupan yang lama, yang melihat kembali kepada segala yang di belakang kami. Meskipun mungkin saat ini sedang ditarik mundur oleh Tuhan, tapi Tuhan,
kami tahu bahwa di balik kemunduran ini sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan setiap kami untuk kami melesat masuk di dalam target rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau menjaga hati kami. Kami mau terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, jika ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini sudah jauh dari komitmen kepada Tuhan, berikanlah kesempatan sekali lagi Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam komitmen dengan Tuhan, dan mengerjakan setiap kepercayaan yang Engkau sudah berikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat napas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, kami juga mengangkat tangan kami dan berdoa buat negara kami Indonesia. Tuhan, kami tahu Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Beri kesempatan bagi bangsa ini Tuhan untuk dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pulihkanlah bangsa ini Tuhan dari segala krisis yang terjadi. Pulihkanlah ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa dan negara kami. Tuhan, pimpinlah dan berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan dengan benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah dalam masa pandemi ini Tuhan tetap dapat menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada gereja-gereja-Mu ini. Engkau yang menopang setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saat ini secara khusus hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, yang membawa korban syukur, yang menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan yang mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Engkau sendiri yang memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Mata pencarian usaha pekerjaan mereka, sekalipun di tengah krisis dan pandemi, Tuhan yang menopang, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuat mereka semakin hebat, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan, berkatilah persembahan ini dapat dikelola untuk menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui wadah gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami juga menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami, dan kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Adanya membuatku semakin terpesona. Kau angkatku
jadi anakmu. Sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Semakin terpesona, kau angkatku jadi anakmu. Sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi